Apa yang dimaksud dengan Ovifar? Waduh, nggak tahu Pak. Pernah dengar nggak? Enggak. Yakin? Yakin. Ovifar? Nggak tahu. Nggak pernah dengar? Nggak. Allahumma, itu SD. Astagfirullahaladzim. Apa yang dimaksud dengan Ovifar? Itu yang tadi. Hewan melahirkan. Apa? Hewan yang melahirkan. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Yakin semua? Yakin. Salah. Lupa. Tahu nggak? Lupa. Nggak tahu. Tapi pernah dengar kata itu? Pernah dengar tapi lupa. Lupa. Kalau bicara pendidikan jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Kita penduduk 280 juta, income per kapita 4.500. Jauh sekali. Jadi kalau bicara pendidikan di sana mau merdeka, silakan, karena mau bicara kimia ada labnya, mau bicara fisika ada labnya, mau olahraga ada lapangan olahraganya, mau apa ada semuanya. Di Amerika, di Singapura, di Finland apalagi. Indonesia adalah negara dengan jumlah lebih dari 400.000 sekolah, 53 lebih juta murid, dan lebih dari 3 juta guru. Jumlah ini sangatlah banyak, namun Indonesia menjadi salah satu negara dengan kualitas pendidikan yang rendah. Berdasarkan data dari PISA, yaitu Program for International Student Assessment, Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 80 negara. Dari data ini, kita bisa mengetahui bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan kualitas pendidikan yang rendah. Mengapa Indonesia bisa tertinggal sejauh itu? Kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah, baik dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara maupun secara global. Ini bisa dibuktikan dengan data dari PISA tahun 2022 yang menyatakan Indonesia menduduki peringkat ketiga terbawah untuk kategori ASEAN dan menduduki peringkat ke-69 dari 80 negara untuk kategori global dengan total skor yang dimiliki Indonesia sebesar 1108. Lalu, apa yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia? Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah kualitas guru yang rendah. Data ini bisa dibuktikan dengan hasil UKG tahun 2021 sampai 2015 menunjukkan bahwa sekitar 81% guru di Indonesia tidak mencapai nilai minimum. Hasil UN tahun 2022 juga menunjukkan bahwa rata-rata nilai guru di Indonesia adalah 54,6 yang masih di bawah standar minimal yakni sebesar 55. Hasil PISA tahun 2022 juga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 79 negara yang berpartisipasi dengan skor rata-rata 371 yang jauh di bawah rata-rata OECD yakni sebesar 487. Mengapa kualitas guru di Indonesia masih rendah? Yang pertama ada kesejahteraan guru yang kurang memadai. Gaji yang rendah, banyak guru terutama di daerah terpencil atau yang berstatus honorer menerima gaji yang tidak mencukupi. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi dan fokus para guru dalam mengajar. Berbeda dengan guru-guru yang mendapatkan kesejahteraan yang memadai. Yang kedua ada distribusi guru yang tidak merata. Di daerah terpencil, jumlah guru berkualitas sering tidak mencukupi, sehingga banyak sekolah kekurangan tenaga pengajar yang memadai. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan daerah, sehingga murid menjadi keterbatasan akses terhadap teknologi seperti komputer dan internet, serta mempersempit peluang siswa untuk belajar dengan metode modern. Lalu, apa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah dapat melakukan peningkatan infrastruktur seperti membangun sekolah baru dengan fasilitas yang memadai,
perpustakaan, dan akses internet di daerah-daerah terpencil, sehingga murid yang berasal dari daerah terpencil dapat mengakses pendidikan yang merata. Pemerintah juga harus melakukan distribusi guru yang merata, terutama di daerah-daerah terpencil, serta meningkatkan kesejahteraan guru seperti gaji yang mencukupi agar meningkatkan motivasi dan fokus guru dalam mengajar. Pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat kita lakukan secara otodidak maupun dengan bimbingan orang lain. Dengan pendidikan kita dapat mengembangkan potensi kita agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, demokratis, serta bertanggung jawab.